Ini percobaan kedua ya, ibu sudah siapkan aqua gelas dilubangi 3. Kalian lihat titiknya, yang paling atas itu sampai sini, yang kedua dan yang ketiga sampai sini. Tuh, yang ketiga itu lebih jauh dari yang kedua. Yang ke satu malah sudah habis karena air di atasnya sudah habis. Nanti kita bahas lembar diskusinya. Kita masuk ke lembar aktivitas percobaan 2. Seperti yang telah tadi ibu praktekkan ya, sudah ibu tontonkan videonya. Kemudian kita masuk ke lembar diskusinya. Ini kita diminta untuk mengisi tabel. Lubang 1 itu 5 cm yang paling atas tadi ya, pancarannya itu paling lemah. Yang kedua kalian lihat itu sedang, dan yang ketiga itu paling jauh. Nah, menurut kalian apa yang menyebabkan air tersebut memancar? Karena adanya tekanan dari air. Jadi ketika dikasih lubang, air itu langsung menerobos dan keluar dari lubang tersebut. Kemudian, apa yang menyebabkan terjadinya pancaran air kuat, sedang, dan lemah? Dikaitkan dengan tekanan pada kedalaman lubang tersebut dari permukaan air. Perbedaan kedalaman, semakin dalam maka semakin kuat tekanan. Nah, kemukakan pendapat kalian. Jika ditambah lubang keempat di kedalaman 8 cm pada botol, jelaskan apa yang terjadi. Kekuatan memancarnya akan lebih besar dari lubang 1 dan akan lebih kecil dari lubang 2. Kenapa demikian? Karena dia itu posisinya nih. Kalau diminta 8 cm berarti kan antara 5 dan 10 ya. Berarti titiknya antara titik ke-1 dan titik kedua. Maka pancarannya itu akan lebih kecil dari titik ke-1 dan akan lebih besar dari titik kedua gitu. Nah, tuliskan kesimpulan dari percobaan hidrostatis yang telah kalian lakukan serta sebutkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tekanan pada air itu atau tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman zat cair. Semakin besar kedalaman, semakin besar tekanan. Nah, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang dipengaruhi oleh kedalaman zat cair. Jadi ini terjadi di dalam zat cair. Tadi kita kan sudah belajar ya bahwa tekanan pada zat padat itu rumusnya ini ya. Tekanan itu sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Nah, tekanan itu gaya dibagi luas permukaan. Gaya itu kan kalau pada zat cair, gaya itu berarti kan berat zat cair. Berat itu bisa diganti dengan lambang W. Berat itu kalau kita ingat lagi materi kelas 7 merupakan perkalian dari massa dikali besarnya gravitasi. Dan massa itu kalau kita ingat lagi kembali ke materi kelas 7 adalah Rho atau massa jenis dikalikan dengan volume benda. Maka kalau kita ambil lagi rumus yang awal bahwa P itu sama dengan W per A, W-nya diganti dengan ini. Nih, W-nya itu diganti dengan M kali G. W-nya diganti dengan M kali G. Nih. Kemudian M kali G, M-nya diganti dengan ini. M ini diganti dengan ini. Rho kali V kali G. A-nya tetap kita turunkan. Nah, volume itu kita ketahui merupakan perkalian dari ketinggian tinggi dikali luas permukaan. Sehingga volume ini bisa dirubah dengan tinggi dikali luas permukaan. Kalau A-nya dicoret, kita akan peroleh bahwa tekanan pada zat cair itu besarnya adalah Rho kali G kali H. Tekanan pada zat cair itu besarnya Rho kali G kali H. Rho P-nya itu apa? Tekanan hidrostatis. G-nya percepatan gravitasi. H-nya adalah kedalaman zat cair. Nah, P itu berbanding lurus dengan kedalaman air. Artinya, jika suatu titik semakin dalam, maka tekanannya semakin kuat.
Ya, itu kesimpulan dari aktivitas percobaan 2 pekan lalu.